Baik, kita lanjut ya. Semoga suara saya sudah terdengar jelas di sana. Kita masuk ke manajemen memori. Manajemen memori. Jadi karena memori itu adalah salah satu perangkat yang penting gitu ya di dalam komputer sehingga perlu kita manajemen. Selain itu, alasannya kenapa kita harus memanajemen memori adalah karena hampir segala hal yang berjalan di komputer itu membutuhkan peranan memori. Jadi mau nggak mau, memori yang kapasitasnya cuma segitu-gitunya itu harus kita manajemen. Nah, pertama, kita nanti akan kita bahas ya. Nah, di sini ada memori sementara. Kemudian kita gunakan bahas memori yang digunakan untuk menyimpan. Dan kemudian ada memori case. Nah, ingat ya, kemarin memori case kan udah kita bahas tuh, yang memori ada di dalam microprosesor. Kita bahas dulu yang pertama dulu, RAM. Jadi gini, manajemen RAM itu urusannya penting sama aplikasi. Nah, tadi kan udah ya aplikasi itu apa dan ya gimana ya? Gimana aplikasi itu running di dalam operating system. Aplikasi berjalan di dalam OS ya. Awas, jangan kebalik, jangan keliru. Sehingga di dalam OS itu yang jalan bukan cuma aplikasi saja. Ada juga kebutuhan-kebutuhan dari OS itu sendiri. Contoh ya ini tadi kita ngeklik A di keyboard, kan namanya perintah. Kita ngasih perintah nongolin tombol chat, kita ngasih perintah nongolin suara, nah kan gitu ya. Itu pun juga memakan memori. Sehingga di sini ada aplikasi, di sini ada aplikasi, aplikasi yang banyak. Kemudian ini meminta ke RAM. Ini masuk ke RAM sini. Karena nanti kan sama RAM itu diperintah ke mikroprosesor ya. Kemudian mikroprosesor itu memberikan perintah berupa apa? Biasanya ini adalah output. Nah, alurnya kan gini ya, alur secara lengkapnya. Tapi sebelum masuk ke mikroprosesor ini, tiap aplikasi itu disimpan dulu ke RAM. Nah, sehingga RAM ini tugasnya berat. Pada saat komputer nyala, RAM ini tugasnya berat banget. Karena harus menyimpan semua keperluan dari aplikasi ini. Nah, gitu. Jadi perintah, data, ini kan ada ngetik tuh ya. Jadi Microsoft Word itu gitu. Itu nggak langsung tersimpan di hard disk. Nggak langsung tersimpan di SSD. Tapi tersimpan dulu di, baru pelan-pelan sama RAM itu disuruh menyimpan ke hard disk. Di RAM ngasih berita ke mikroprosesor, mikroprosesor menyuruh hard disk untuk menyimpan. Gitu. Jadi justru awal banget itu disimpannya di dalam, gitu ya, sekali lagi. Sehingga zaman sekarang RAM itu kapasitasnya makin lama makin gede dan kecepatannya makin lama makin cepat. Karena emang dibutuhkan kayak gitu. Dibutuhkan banget. Nah, salah satu manajemen yang bisa kita lakukan di RAM adalah dengan alur antrian. Ya, ada alur antrian. Di HP-mu pun, entah kamu sadari entah enggak, itu sekarang sudah ada ya prioritas. Prioritas runningnya. Jadi, aplikasi-aplikasi prioritas dalam antrian dia juga menjadi prioritas. Aplikasi-aplikasi yang tidak terlalu penting, tidak terlalu prioritas, maka antriannya pun juga ditaruh di belakang. Jadi enggak berarti gini. Nah, ini mengantri gitu ya. Mengantri ke sini. Yang prioritas yang ini. Prioritas yang ini. Nah, dia didulukan. Di sini ada datang lagi, tapi prioritas. Kalau dia prioritas, dia bisa lompat ke sini. Zaman sekarang udah bisa gitu. Ini perintah atau aplikasi ini datang awal, tapi karena tidak prioritas, jadi dia ikut antri di belakangnya. Jadi seperti itu sekarang.
Nah, yang dikatakan prioritas itu yang mana? Biasanya dikatakan prioritas itu yang sering kita pakai. Kalau di HP ya WhatsApp itu kan prioritas, sehingga notifnya muncul terus. Kadang kalau misalkan di HP itu kan ada aplikasi perbankan gitu ya, klik BCA misalnya, atau link aja gitu. Karena itu bukan prioritas, jadi notifnya pun juga jarang muncul. WhatsApp itu entah penting entah enggak, notifnya muncul terus-menerus. Karena dianggap prioritas. Karena paling sering kamu. Nah, ini salah satu manajemen memori. Biar yang ada di RAM ini nggak numpuk antriannya. Nah, kayak gini misal. Ini prioritas ya, mesti harus didudukan. Terus di belakang ada prioritas, tapi didudukan yang ini dulu, yang bukan prioritas. Dan nanti bakal numpuk. Yang prioritas malah nggak kebagian, alias kelamaan. Gitu. Dan salah satunya biar nggak terjadi penumpukan adalah di proses yang prioritas. Gitu. Ini manajemen memori di RAM. Dan dengan cara seperti ini, RAM-nya akan lebih sedikit mengkonsumsi daya. Makanya memori RAM zaman sekarang biasanya lebih hemat daya. Listrik ya, lebih hemat listrik. Oke. Kemudian, memory case sudah kita bahas ya kemarin ya di tahap microprocessor itu. Kemudian storage. Storage di sini. Apakah Anda pakai hard disk atau pakai SSD? Ini storage. Caranya adalah gini. Dari RAM, dia ngasih informasi ke microprocessor. Baru microprocessor menyuruh hard disk untuk menyimpan. Nah, dari aplikasi lagi, dari aplikasi, misal ada Word, ada Excel, ada Corel Draw gitu misalnya, dia nggak langsung nyimpan ke sini. Nah, ya, tidak ada batasannya. Tapi dia dikelola dulu oleh. Nah, data di RAM itu kan banyak. Baru sedikit demi sedikit, yang sekiranya data itu nggak dipanggil berulang-ulang lagi, baru disimpan ke hard disk. Atau biasanya kalau kamu ngetik, itu belum tersimpan di hard disk ya. Selama Microsoft Word mau masih kebuka, itu masih tersimpan di memori sementara di RAM. Kemudian di Microsoft Word itu kamu ngeklik Ctrl S atau Shift gitu ya, itu baru tersimpan di hard disk. Tetapi meskipun kamu udah klik save, yang tersimpan di hard disk tidak semuanya. Jadi kamu ngetik, tapi masih kamu buka, kemudian kamu Ctrl S, tersimpan di hard disk. Kemudian kamu ngetik lagi, nah itu di RAM lagi, terpanggil lagi di RAM. Dia benar-benar keluar dari RAM itu pada saat kamu sudah Ctrl S dan nge-close si Microsoft Word itu. Dia udah keluar dari RAM, kemudian masuk ke hard disk. Jadi strukturnya begitu. Makanya mulai sekarang mulai disadari ya, jangan buka Windows yang terlalu banyak. Kalau memang program itu misal Microsoft Wordmu itu udah nggak kepake, ya udah di close saja. Yang aslinya udah nggak kepake, di close saja. Karena kebanyakan dari Anda biasanya buka itu banyak banget itu ya. Sembarang kali dibuka. Tapi nggak guna, nggak berfungsi. Justru itu akan membebani RAM. RAM yang harusnya bisa bekerja untuk hal yang lain justru terbebani dengan aplikasi-aplikasi yang terbuka tadi. Yang sebenarnya malah nggak berguna. Jadi jangan protes kalau komputermu tiba-tiba lemot. Ya jelas lemot. Karena di dalam RAM antriannya luar biasa banyak. Ya kan antriannya orang diem. Maksudnya orang diem itu ya Microsoft Wordmu nggak kamu pakai tapi dibuka. Ya di RAM dia. Tapi diem. Nggak ngantri. Ya kayak kamu ke pasar gitu. Kamu mau jalan, ternyata orang di depanmu itu diem nggak ngapa-ngapain. Ya, itu hanya belinya. Sehingga arus di belakangnya jadi ngantri, jadi padat, jadi lemot. Ibaratnya seperti itu. Makanya kalau misalkan lagi buka banyak jendela, buka banyak aplikasi di Windows, apa-apa yang nggak kepake di close saja. Gitu ya, nggak apa-apa. Nanti misalkan, oh tadi kok kepake, dibuka lagi, nah, itu nggak apa-apa. Jadi memang bertahan, buka terus tapi nggak kepake. Ya gini, misalnya kita buka Zoom, biasanya cuma buka Zoom sama browser saja. Nggak buka Word, nggak Excel. Nah, kalau memang nggak guna ya buat apa gitu ya. Termasuk ini, kalau kamu buka browser, kamu pakai Chrome misal, buka tab yang banyak itu. Di atas ini biasanya banyak tab. Nah, itu pun juga sebenarnya membebani RAM.
Kalau emang cupnya udah nggak kepake ya, ya gitu. Biar perintah-perintah di komputermu, manajemen memorinya pun juga berjalan dengan, jadi gitu alurnya. Misalkan kamu ditanya, loh kok komputerku lemot? Biasanya salah dewi itu biasanya. Banyak kan orang-orang awam tuh protes, kok komputerku lemot ya? Ya salahmu dewi itu sebenarnya. Buka banyak tab, terus buka aplikasi-aplikasi yang nggak guna dalam waktu bersamaan, aplikasinya nggak di close, datanya nggak disimpan tapi juga nggak dihapus, kan itu berada di RAM. Kalau emang hapus ya hapus saja, simpan ya simpan gitu ya, jangan di PHP-in nanti memorinya penuh, ini memori RAM. Ya meskipun mikroprosesormu itu kencengnya luar biasa, cepatnya luar biasa gitu misal, RAM-mu itu juga kapasitasnya gede-gede gitu misal gaming, tapi kalau dia antri tugas, antri data di dalamnya, ya lemot juga. Itu seakan-akan di RAM ini penuh, penuh sesek orang gitu, tapi di mikroprosesor itu kosong, nggak ngapa-ngapain. Itu sering juga terjadi. Mikroprosesornya kosong, nggak ngapa-ngapain, tapi RAM-nya penuh. Nah, gitu. Terkadang juga sebaliknya, mikroprosesornya penuh, RAM-nya kosong. Itu ya, salah satu cara mengatasinya adalah aplikasi yang nggak pakai, itu saja. Kalau emang mau simpan, ya simpan. Kalau hapus ya, nah gitu. Kalau tersimpan, sudah masuk ke manajemennya di storage. Ingat ya, memori kan setidaknya kita punya 3. Nih, RAM, ada storage, ada cache. Beberapa modul bahkan macah-macah lagi. Storage ini bagi lagi. Permanent storage, eksternal, internal, dipecah-pecah lagi ya. Tapi secara konsep yang perlu Anda pahami, ya ada 3 ini. Nah, nanti kalau ketemu modul, ada banyak banget. RAM, ROM, terus ada lagi perintah, ada lagi apa. Nah, itu pada dasarnya juga pengembangan dari masing-masing ini ya. Jadi kita sederhanakan, kita kompres berarti ngono, ada di 3. Manajemen memori. Sekarang kan enak ya, kalau RAM-nya penuh, aplikasi-aplikasi yang paling sering digunakan tersimpannya di memori cache-nya itu. Itu sudah sangat membantu cepatnya data diproses dan membantu meringankan kerjanya RAM. Bahkan sekarang VGA, VGA card itu ya, yang untuk display, nah, itu kan sebagian juga sudah dibekali dengan cache. Itu. Jadi itu semakin memudahkan. Gitu ya. Ini manajemen memori. Silakan jika mungkin ada yang bertanya bisa di kolom chat saja. Silakan jika ada yang mau ditanyakan.